menunggu dana masuk. Mungkin bagaimana pendapat Kak yang tentang cinta dan mencintai ini dalam pandangannya perempuan seperti apa sih? Jadi tadi ini Ini sebagian besar dari laki-laki, jadi sekarang buat kakak, gimana sih kalau perempuan itu? Aduh, sorry. Oh, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Oke, Dari kemarin oke, dari kemarin silakan ini kak. masalah sinyal memang. Oke. Nyampe mana tadi ya? nyampe Oke, kita kodrat lanjutkan wanita. ya. Uh, aduh, sinyal ini. Oke. Sabar kak. Oke ya. Bagi saya, kalau bagi saya pribadi, ya lebih baik mencintai karena juga kita ya tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Kak Teni, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita dahulu. Nah, jadi ya kalau terlepas dari pembicaraan mencintai dan cintai, ya kasih itu kan ya sudah wajib kita 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 lakukan kepada orang lain, terlepas daripada mencintai dan dicintai. Nah, kalau merujuk kepada hal itu saja secara sederhana, ya pastinya kita harus juga mengasihi orang lain. Bahkan ya ajaran ya kita pun sebagai orang-orang percaya sudah tahu bahwa kasih itu adalah satu hal yang penting, satu inti dari ya Kristus mengajarkan kita tentang hal itu. Nah, kalau kita tarik kepada mencintai dan cintai, ya pasti merujuk kepada mencintai ya. Tetapi itu tadi ya, kalau bagi saya balik lagi kepada persepsi setiap pribadi, bagaimana pribadi itu merespon sesuatu hal yang akan dia lakukan selanjutnya. Karena ya tadi ya, kalau secara psikologis atau secara sosiologi ya, secara sosial, dicintai itu lebih aman ya, dalam arti lebih safe and secure feeling, maksudnya lebih aman dan lebih tidak, kalau tidak tercapai ya healingnya itu nggak lama-lama gitu loh. Healingnya itu ya oke lah, saya nggak diterima, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mencintai, bagi saya healingnya akan lebih panjang gitu ya, karena kita sudah, analoginya gini deh, saya mau cari makanan, saya udah persiapkan uang, persiapkan mau kemana-mana, mau keluar, mau pikirkan apa, mau makan apa, dan caranya seperti apa mendapatkannya. Tetapi ternyata makan itu tidak ada. Nah, lebih gampang kalau kita dikasih makanan, iya nggak sih? Ya udah, kita nggak usah mikir apa-apa. Kita cuma dikasih, kita tinggal makan. Masalah kita nggak suka atau suka, itu urusan belakangan. Nah, kebanyakan hal ini yang menjadi argumen untuk orang-orang itu lebih pasif. Kenapa tadi saya setuju dengan argumennya Kak Teni, kalau kita itu sebenarnya harus meletakkan cinta atau kasih kepada orang yang tepat. Nah, hal inilah yang ditakutkan. Kekecewaan, sesuatu kekecewaan atau healing yang berlama-lama itu yang menjadi satu alasan bagi saya orang-orang di luar sana itu memilih untuk dicintai. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan nih ya bagi kita. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau kita mencintai, itu kita akan lebih besar kecewaannya. Kalau dicintai, safe and secure feelingnya akan lebih dapat. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk dicintai, ya kalau ada yang dicintai, kalau nggak ada. Nah, maksudnya gini, benar ya kata Kak Teni tadi, kalau nggak bisa dilepaskan. Kalau ada satu quotes tuh bilang gini, mencintai dan dicintai itu adalah dua rasa yang berbeda dalam satu konteks yang sama. Nah,
balik lagi ya, tergantung pribadi itu, tergantung bagaimana dia merespon. Dan kalau bagi saya, cinta, kasih, dan sejenisnya itu memang kita butuh apa ya, bukan percobaan sih, tapi kayak seakan try kayak kalau di ujian dulu namanya try out ya nggak sih. Kalau ujian dulu itu kan sebelum ujian benerannya kita kayak dikasih simulasi. Nah, kalau bagi saya cinta, kasih sayang, dan sejenisnya itu butuh simulasi. Tapi simulasinya gimana? Simulasinya mungkin gini. Kita mencoba untuk mencintai, tapi juga sekaligus kita mencoba untuk dicintai. Contohnya gini. Oh iya, saya mau buka hati. Saya suka sama seseorang. Tetapi saya juga harus bisa memposisikan saya untuk membuka ruang untuk bisa dicintai orang lain. Jadi sebelum saya mau untuk mencintai orang lain, bisa nggak sih saya memposisikan diri untuk dicintai oleh orang lain? Karena ya firman Tuhan juga mengatakan ya, kalau kamu meminta pasangan-pasangan yang seperti apa, yang baik dan lain sebagainya, kamu juga harus baik dulu. Nah, bagi saya pribadi seperti itu. Nanti kalau salah boleh diluruskan. Nah, jadi kalau bagi saya memilih dicintai atau cintai, memilih mencintai atau cintai itu nggak bisa. Tetapi mungkin tahap awalnya bisa kita pilih. Tahap awalnya mungkin dicintai. Nah, dicintai ini bukan sekedar kita pasif dan menunggu untuk seseorang memberikan kasih sayangnya kepada kita, tetapi dicintai ini lebih kepada mencoba membuka ruang di hati kita atau memposisikan diri kita untuk bisa dicintai oleh orang lain lebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita mencoba untuk memberikan kasih sayang itu, memberikan cinta itu kepada orang lain. Ya, mungkin itu sih inti dari statement saya. Ya, bisa sih. Ya, setiap orang pasti beda-beda. Kembali lagi kepada setiap pribadi masing-masing. Kalau bagi saya tidak bisa dikasih bounding ya, dikasih garis, dikasih standar. Oh, kita harus mencintai dulu atau kita harus dicintai dulu. Jadi semua itu melihat setiap pribadi, setiap keadaan, dan lebih kepada bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita miliki secara sepenuh hati ya. Kalau bicara cinta pasti sepenuh hati kepada seseorang untuk melangkah ke depannya seperti apa. Oke, itu mungkin Kak Erma dan Kak Teni dari saya. Sangat aplikatif ya. Thank you Kak Danang. Jadi memang mencintai dan dicintai itu berat ya kalau kita suruh pilih. Dan kalau untuk suruh memilih, pastinya setiap pribadi akan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan dari pendapat yang berbeda-beda itu pasti mereka juga punya alasan. Misalnya seseorang memilih mencintai ya mungkin karena dia ingin memulai terlebih dahulu gitu kan. Jadi dia mau membuka ruang bagi orang lain. Bisa jadi juga ketika orang memilih untuk dicintai, bisa jadi juga karena dia cari aman. Karena tingkat kayak yang Kak Teni bilang tadi, tingkat kekecewaannya, tingkat sakit hatinya ya, pastinya akan lebih sedikit daripada orang yang mencintai. Kalau aku secara pribadi ya menanggapi dari pernyataan Kak Danang tadi, bahwa kebanyakan cewek memilih untuk dicintai. Tapi kayaknya ini aku kalah di 2 lawan 1 ini. Jadi kalau aku secara pribadi tuh prinsipku kayak gini. Aku lebih mencintai sih, lebih ke arah mencintai. Karena prinsipku gini, ketika aku mencintai seseorang asik. Ketika aku mencintai seseorang dengan cinta yang tulus, dengan kasih yang benar-benar ya tulus lah buat orang itu, pasti orang itu juga akan merasakan lah, pasti orang itu juga feel love
dengan kita kan, ketika kita juga tulus, kita serius, nah pasti orang itu juga akan merasakan dan akhirnya kita juga akan dicintai juga gitu loh. Iya nggak sih? Secara logikanya kan kayak gitu. Betul. Tapi memang itu tadi resikonya ketika kita memilih mencintai, resikonya pasti akan lebih berat di kitanya karena belum tentu juga orang yang kita cintai mungkin merespon dengan baik atau enggak. Nah, cuman masalah respon itu kan nggak bisa langsung, misalnya sekarang aku lagi cinta seseorang, nah seseorang itu kan nggak mungkin juga langsung cinta ke aku kan butuh proses juga kan. Nah, kalau dari segi dicintai memang benar kita aman, mungkin kita nggak ngerasa sakit hati, mungkin kita nggak ngerasa kecewa, tapi di sisi lain kita juga perlulah memikirkan orang yang mencintai kita. Kalau seandainya kita nggak kasih respon yang baik, orang yang mencintai kita bisa jadi kita jadi bahan kepahitan bagi orang itu, bisa jadi orang itu kecewa sama kita, bisa jadi malah kita jadi batu sandungan bagi mereka dong, karena kita nggak kasih sesuai dengan harapan mereka. Mungkin mereka terlalu berharap ke kita, mereka udah cinta sama kita, sayang gitu. Pengalaman ya, Mbak? Tapi ternyata ya gitu. Tapi ternyata kitanya nggak merespon dengan baik gitu. Jadi prinsipku itu kayak gini, daripada aku menyakiti orang lain, jadi mungkin akan lebih baik kalau aku membuka ruang dulu buat orang itu, aku mengasihi dengan benar-benar tulus, dengan benar-benar serius. Nah baru ya aku percaya sih pasti orang itu juga akan rasakan dan pasti akan feedback ke aku juga gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih Kak. Oh. Kayaknya jaringannya kurang bagus. Belum kuliah makan tadi. Makan sama. Kayaknya Kak Danang harus mulai mencintai jaringan yang ada di situ deh. Oke. Ini lagi seminar. Thank you banget Kak Mayang sama Kak Dana, thank you banget. Itu membuat kita leluasan lagi bagaimana pengertian mencintai dan dicintai. Nah, boleh kita membuka satu ruangan yang sempit lagi biar kita itu bisa membukanya sehingga nanti ketemu titik mencintai dan dicintai ini. Nah, saya buka terlebih dahulu sama kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana kalau orang lain mencintai kita dan bagaimana kalau kita mencintai orang lain. Sekarang pertanyaan yang agak menyempit sedikit. Nantikan kita mencintai orang lain dan nantikan orang lain mencintai kita. Sudahkah kita mencintai diri kita sendiri? Itulah yang lebih mendasar dulu. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang, bahkan ada begitu banyak remaja-remaja masa kini. Kalau saya baca Instagramnya, saya baca status-statusnya di dunia maya, jadi dia kadang tidak mencintai dirinya sendiri. Itu kenapa? Karena berbagai banyak begitu kelemahan. Seperti saya, ada begitu banyak kelemahan saya. Jadi bagaimana saya bisa mencintai orang lain dan mereka mencintai saya, sementara saya tidak cinta sama pribadi saya. Jadi itulah yang lebih saya memberikan suatu luasan bagi pertanyaan bagi kita. Kenapa sih begitu banyak orang yang sulit menerima dirinya untuk dia cintai? Nah, kenapa ada hal demikian? Karena kurang penguasaan diri. Nah, Paulus mengatakan di Galatia, dia mengatakan di sana buah-buah roh itu harus ada dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri.
kita menguasai diri kita, kita mencintai diri kita menerima diri kita apa adanya, baru kita mengeluarkan cinta itu, kita menyebarkan cinta itu. Bagi saya cinta itu ada dua. Yang pertama cintanya umum, baru mencintai yang spesial. Itu bagi saya. Jadi yang ketika mencintai lebih dari keumum, siapa saja kita bisa mencintai, siapa saja kita bisa suka, siapa saja bisa kita senang. Jadi dengan spesial, ada spesialnya. Cinta itu spesial, ada perasaan yang spesial. Nah, apa pengaruhnya? Ini pengaruh berat, bahkan pengaruh dalam. Ketika perasaan atau cinta spesial itu terganggu dengan cinta pribadi kita sendiri. Kenapa terganggu? Kenapa kayak ada hambatan begitu? Karena ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, apapun keadaannya, apapun itunya, kita tidak bisa membuka hati sama orang lain. Nggak bisa. Kenapa? Karena keadaan yang adalah minder terus. Nah, Sorry, Kak. kenapa ya? Sudah. Udah. Oke. Udah, Kak. Ini harus mencintai jaringan juga, Kak. Kenapa berbeda ya, Kak? Enggak sih, dia aku enggak. Enggak ya? Udah, bagus. Lanjut, Oke. Kak. Kita lanjut. Jadi penguasaan diri atau menerima diri kita itu dengan keikhlasan, yaitu didasarkan tadi dengan buah-buah roh tadi. Jadi saya memandang atau saya simpulkan semuanya, cintai dan mencintai itu adalah cintailah dirimu sendiri dan berikanlah cinta itu kepada orang lain dengan ikhlas, dan biarlah orang lain itu mencintai Anda tanpa sorry ada musiknya. Musik apa ya? Kok di saya muncul Nggak ada sih. kedengaran musik ya? Aku enggak deh, Kak. iya sama saya nggak dengar musik. Tunggu ya, saya keluar dulu ya. Oke. Nah, jadi begitu kamu seperti yang saya bilang tadi, cintailah Oke. dirimu sendiri dan berikanlah cinta itu kepada orang lain, dan biarlah orang lain itu mencintai Anda tanpa satu imbalan apapun. Jadi cinta itu didasarkan dengan kasih agape. Saat kita mencintai diri kita sendiri, itu artinya kita juga mencintai orang lain dengan ikhlasan. Dan cinta itu akan cerah, akan menguap dia, akan memancarkan sinar kepada siapapun, sehingga cinta itu bisa memperlihatkan kita siapa. Karena ketika kita cinta,
diri kita hanya dengan nafsu saja, maka percayalah sinar kita itu atau cahaya kita itu atau karakter kita itu tidak pernah benar di mata orang lain. Kenapa? Karena cinta tadi kita sudah salah memposisikan cinta itu. Jadi begitulah ketika saya menyimpulkan. Jadi kedua tadi cinta, mencintai dan dicintai. Saya ulang lagi kata ini. Cintailah dirimu sendiri dan cintailah orang lain dengan ikhlas. Dan biarlah mereka mencintai Anda tanpa imbalan satu apapun. Jadi begitulah menurut saya. Oke, kayaknya ada yang nanya nih.